Baik, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sambil menunggu teman-teman kita yang masih di jalan dan yang sedang menyelesaikan nonton bola. Kalau tidak salah kapan sih Indonesia itu? Hari ini atau besok? Oh, hari ini. Ya kalau kalah mah nggak usah dilihat lah. Baik, hari ini coba saya merangkai ayat dan hadis yang ada kata-kata 7. Kita rangkai, kemudian kita jadikan materi. Apa yang perlu bapak-bapak ketahui tentang angka 7? Yang pertama, ilmu Allah itu luas. Kalau ingin membayangkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ada di surat Luqman ayat ke-27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, bukan pena ini, dan laut menjadi tinta. Jadi kayu-kayu yang ada di seluruh pohon yang ada di dunia ini jadi pulpen, sementara isinya pulpen itu adalah air laut. Masih ditambahkan kepadanya 7 laut lagi. Niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah, maksudnya ilmu Allah. Berarti ilmu Allah itu sangat luas. Kalau pengen menulis, pinternya Allah, ilmunya Allah, air laut jadi tinta, begitu kering tambah 7 air laut lagi. Bedakan dengan pinternya manusia. Apa bedanya pinternya Allah dengan pinternya manusia? Pinternya Allah menyebabkan Allah berhak disematkan kata maha. Allah itu al-alim, maha pinter, maha mengetahui. Tapi jangan coba-coba menyebut pinternya manusia dengan kata maha. Maha itu hanya milik Allah. 2, pinternya Allah itu bukan pemberian dari pihak lain, tapi pinternya kita karunia dari Allah. 3, pinternya Allah tidak pernah hilang, tidak pernah lupa. Wa makana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak pernah lupa. Tapi sehebat-hebatnya orang, meskipun pinter, kadang-kadang dia lupa dengan ilmu yang sudah dia kuasai. Kemudian pinternya Allah semua ilmu. Kalau pinternya manusia itu hanya 1 atau 2 bidang saja. Albert Einstein itu cuma pinter ilmu fisika. Tanya bahasa Indonesia, nggak bisa dia. Taunya cuma fisika kan? Tanya ilmu bahasa Spanyol, dia nggak bisa.
Ditanya bahasa Jawa apalagi nggak bisa lagi. Jadi seorang yang pintar itu biasanya cuma satu bidang saja. Sebagaimana para sahabat memang dididik untuk punya spesialisasi. Abdullah bin Mas'ud spesialisasinya adalah tahu di mana ayat itu turun, kapan, situasinya bagaimana ayat itu turun, tanggal berapa, hari apa, di mana ayat itu turun, kuncinya ada di Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau tafsir Abdullah bin Abbas, karena didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil, cerdaskan anak ini ya Allah urusan agama, dan tonjolkan anak ini nanti menjadi ahli tafsir. Abu Hurairah hadis, Zaid bin Sabit pinternya pada ilmu waris, Mu'ad bin Jabal pinternya pada halal dan haram. Sementara Abul Hakam yang akhirnya dipanggil dengan Abu Shureh, jangan tanya tafsir, jangan tanya hadis, pinternya cuma mendamaikan orang yang tengkar. Inna qaumi idakhtalafu fi syai'in fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Kaumku kalau sudah tengkar, aku datang, dua-duanya akhirnya akur lagi. Pinternya cuma itu. Jangan tanya tafsir, jangan tanya fikih, jangan tanya hadis kepada Abul Hakam atau Abu Shureh. Jadi pinternya Allah ibarat seluruh air laut dijadikan tinta, masih ditambah 7 air laut lagi. Baik, apalagi yang perlu kita ketahui tentang kata 7? Sebagai manusia, jangan lupa kita berpijak di bumi yang lapisannya 7, dan bernaung di atas kepala kita ada langit, itu juga 7 lapisan. Alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Berarti bumi itu juga 7 lapisan. Perintah Allah, maksudnya hukum-hukumnya berlaku pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Maha, sesungguhnya ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Berarti kita numpang di bumi, yang bumi itu 7 lapisan, di atas kita ada 7 lapisan langit. Nah, di sini ada kata-kata hukum-hukum Allah berlaku di bumi dan di langit. Berarti tugas kita taati hukum-hukum Allah, jangan bikin hukum-hukum baru yang menyebabkan hukum Allah disingkirkan. Sudah numpang bikin peraturan sendiri, itu kan kurang ajar. Baik, selesai. Akhirnya begitu kita terlahir di dunia, jangan lupa diakikohi. Ini hari ke-7, kullu gulamin murtahanun bi akikotihi. Jangan lupa hari ke-7. Bukan sepasaran, hari ke-7 diakikohi. Nah, dari sinilah para ulama berbeda pendapat. Akikoh itu hari keberapa? Kita lihat Imam Malik. Hadisnya cuma ini, tapi para ulama punya 3 pendapat. Yang pertama,
mengambil kata-kata 7. Oh, berarti akikah itu hari ke-7. Itulah Imam Malik. Kemudian di garis lurus hadis ini dihubungkan dengan hadis riwayat Imam Baihaqi, al-aqiqatu li sab'in wa li arba'asyara wa li ihda wa ishrin. Akikah itu hari ke-7, 14 atau 21. Tapi Imam Syafi'i mengambilnya bukan kata 7 tapi gulam. Saya terjemahkan gulam di sini apa? Anak. Dalam bahasa Arab, anak disebut gulam kalau belum balik. Akhirnya Imam Syafi'i bukan mengambil kata 7 tapi mengambil kata gulam. Oh, berarti anak selama belum balik masih bisa diakikohi. Berarti usia 6 tahun masih bisa, usia 8 tahun masih bisa. Yang penting anak ini sudah mandi basah atau sudah haid atau belum. Nah, ulama Yahudi Saudi Arabia itu banyak mengambil ini murtahanun. Murtahanun itu apa? Tergadaikan. Nah, mana ini? Nah, ini. Namanya tergadaikan berarti masih punya hutang meskipun usianya sudah 40 tahun. Kalau belum diakikohi Anda masih punya hutang, tebus, itu gadaian. Nah, biasanya pedagang kambing cocok dengan pendapat ketiga. Selama belum diakikohi status Anda masih tergadaikan, tebus dengan cara akikoh. Baik. Begitu bapak lahir diakikohi, tumbuh besar, jangan lupa sudah menunaikan rukun Islam. Di antara rukun Islam nomor urut pertama yang harus diperhatikan sesudah syahadat itu sholat. Ketika sholat diungkapkan dengan umirtu an asjuda ala sab'ati a'da. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 anggota badan. Muka, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Baik. Jadi sholat diungkapkan dengan kata-kata 7 anggota badan. Kenapa sujud? Karena gerakan sholat yang terbaik adalah sujud. Kapan sudah ditekankan untuk menunaikan sholat? Nah, umur 7 tahun sudah mulai. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. 7 tahun sudah mulai sholat. Kapan sudah boleh dipukul? Nah, ini usia 10. Padahal belum balik. Tapi kalau usia 10 tahun belum sholat, sudah mulai dipukul. Bagaimana kalau usia 20 tahun tidak mau sholat? Imam Syafi'i berfatwa berarti pukulannya spesial. Yang dipukul leher, pakai apa? Pakai pedang. Hadisnya ini, pakai ini. Jadi yang anak kecil saja dipukul meskipun tidak menyakitkan secara fisik, padahal belum balik. Bagaimana nasib orang yang sudah balik? Tetap dipukul. Tapi pukulannya bagian leher, itu pun pakai pedang. Dalam mazhab Syafi'i berarti hukuman mati bagi orang yang tidak mau sholat. Baik. Kemudian
Syukur-syukur bapak-bapak ketika sholat berjamaah punya anak sudah berhak menjadi imam karena aqra'uhum li kitabillah, paling banyak hafalannya. Nah, Amru bin Salamah diangkat menjadi imam di Mekah. Wa ana ibnu sab'in aw thamanin, usiaku saat itu baru 7 atau 8 tahun. Bergerak lagi angka-angka 7. Jangan lupa sholat harian sudah selesai. Sholat tahunan apa itu? Sholat id, karena ada 7 takbir di rakaat pertama. Itulah takbir zawaid. Jadi takbir 7 itu disebut dengan takbir zawaid, takbir tambahan. Memang tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau imamnya lupa tidak dikenakan sujud sahwi. Problemnya adalah setiap takbir mengangkat tangan atau tidak. Tidak ada satupun hadis yang menunjukkan Rasulullah pernah menyuruh dan Rasulullah pernah mempraktekkan mengangkat tangan setiap takbir. Tapi kenapa kita angkat tangan? Karena Abdullah bin Umar melakukannya. Kenapa kita tiru? Karena Abdullah bin Umar adalah sahabat yang selalu berusaha ingin mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah punya baju kuning, Abdullah bin Umar langsung pergi ke pasar nyari baju kuning, warna kuning. Melihat Rasulullah ketika pergi istirahat duduk di bawah pohon itu, maka Abdullah bin Umar setiap melewati pohon itu pasti duduk. Kenapa? Rasulullah pernah duduk di bawah pohon ini. Jadi selalu ingin melakukan perbuatan mirip Rasulullah, selalu ingin copy paste. Logikanya tidak mungkin Abdullah bin Umar mengangkat tangan setiap takbir kecuali pasti pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Baik, salat sudah selesai. Akhirnya haji. Ketika menunaikan ibadah haji itu banyak manasik yang 7, seperti tawaf 7 kali, sa'i Safa Marwah 7 kali, melempar jumrah juga 7 kali. Nah, kemudian tapi hati-hati, jangan suka melakukan pelanggaran. Karena ada jenis pelanggaran ketika menunaikan ibadah haji. Akhirnya yang bersangkutan harus terkena denda menyembelih seekor kambing. Tapi duit habis. Untuk apa? Belanja. Kan banyak jamaah Indonesia pulang haji, oleh-olehnya lebih berat daripada pahalanya. Karena tiap hari belanja. Duit sudah habis, sementara dia melakukan pelanggaran haji. Bagaimana caranya? Fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Di kota Mekah tunaikan saum 3 hari. Begitu pulang ke Masaran 7 hari. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari. Jadi di Masaran 7 hari, di Mekah 3 hari. Biar tidak terkena hukuman saum 7 hari di Masaran, hati-hati jangan banyak melakukan pelanggaran. Kemudian haji ditunaikan 60 juta saja bisa nyetor ONH, mosok 2-3 juta tidak bisa keluar untuk berkorban.
Syukur-syukur Bapak bisa berkorban, ikuti 7 orang untuk menyembelih seekor sapi. Insya Allah tidak kecepatan ya Pak ya, mudah ini. Nah, sholat beres, haji bagus, berkorban iya. Jangan lupa tiap hari baca Quran. Al-Quran itu apa? Kata Rasulullah, Innal Qur'ana nazala ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu nazala, turun, ala sab'ati, 7 ahruf, dialek bahasa. Seperti bahasa Jawa, ada dialek Jawa Timuran, dialek Solo, dan dialek Ngapak-Ngapak Purwokerto. Tiga-tiganya bahasa Jawa. Sama-sama bahasa Indonesia, tentu akan dipengaruhi dengan dialek daerah masing-masing. Seperti saya di Sulawesi, bahasa ngobrol dengan mereka bahasa Indonesia, tapi ternyata kalau kita tidak jeli, kita akan salah paham. Seperti ustaz, jangan lupa pengajian sebentar isya. Dalam bayangan kultum, ternyata sebentar isya itu apa? Ba'da isya. Kalau kita kan sesudah isya, dialek mereka mengatakan bukan sesudah isya, tapi sebentar isya. Itu dialek. Sebagaimana saya mau tidur, penduduk berpesan jangan lupa sebelum tidur lampu dikasih mati. Kalau kita kan lampu tolong dimatikan. Mereka dialek mereka apa? Lampu dikasih mati. Itu bahasa Indonesia tidak? Oh iya, bahasa Indonesia. Dan saya masih ingat pelajaran Pak Ahmad Talekak, SMP kelas 2, pelajaran tata bahasa. Ternyata sama-sama bahasa Melayu, beda Melayunya Indonesia dengan Melayunya Malaysia. Sayang bukunya sudah hilang. Jadi bahasa Melayu gaya Malaysia ternyata beda dengan kita. Kita angkatan laut, mereka menyebut angkatan basah kuyup. Kan beda. Kita menteri kehutanan, mereka menyebut menteri semak belukar. Kita menyebut purnawirawan TNI, mereka menyebut angkatan tak berguna. Duh. Saya terima kasih kepada Pak Ahmad Talekak sudah mengajarkan perbedaan bahasa Indonesia versi orang Indonesia dengan Malaysia. Ruang gawat darurat mereka menyebut bilik kecemasan. WC mereka menyebut bilik termenung. Jadi kalau mau ngalamun masuk WC. Itu namanya dialek. Bahasa Arab juga begitu. Dialeknya berbeda-beda. Maka saya perhatikan dosen-dosen kita memang beda antara dosen Mesir yang ngomongnya seperti reporter sepak bola di radio, cepat, tidak ada koma. Hari pertama mahasiswa biasanya stres, ngomong apa ini, cepat sekali. Itu orang Mesir. Dan Mesir rata-rata tidak bisa mengucapkan jim tapi gim. Maka Jamal Abdul Nasir mereka menyebutnya Gamal. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ternyata Quran yang turun dari Jibril dibacakan 7 kali oleh Jibril di hadapan Rasulullah sambil disebutkan
Bacaan pertama milik suku A, bacaan kedua milik suku B. Maka bapak-bapak jangan kaget kalau imam tiba-tiba membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibakum bihillah fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Itu dialek. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena ada suku-suku yang tidak mengucapkan A, semuanya dibaca E di belakang. Tapi yang jelas Quran itu turun dengan 7 dialek. Rajin-rajin baca Quran. Baik, kita terus bergerak masih seputar angka 7. Nah, dari Quran yang terpenting jangan lupa Al-Fatihahnya harus benar. Karena Allah menyebut walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa? 17 kali kita baca Al-Fatihah. Baik, kemudian sholat beres, kemudian haji iya, berkorban, baca Quran, jaga tubuh kita dari semua najis. Di antara najis yang ada adalah hati-hati dengan najis yang harus dicuci 7 kali. Apa itu? Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyabsilhu sab'an. Kena jilatan anjing, cuci 7 kali. Tapi intinya hadis ini mewakili seluruh najis, baik najis besar sampai najis kecil. Nah, kemudian perut jaga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'min ya'kulu wa yashrabu fi ma'in wahid wal kafiru ya'kulu wa yashrabu fi sab'ati am'a. Seorang mukmin minum dan makan butuh 1 usus, sedangkan orang kafir minum dengan 7 usus. Ini komentar Rasulullah ketika ada seorang masih kafir bertamu ke rumah Rasulullah, disodori susu semangkok, dia minum, mangkok kedua disodorkan, minum lagi sampai 7 mangkok. Orang ini terkesan betapa baiknya Rasulullah. Akhirnya dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu besok bertamu, disodorkan semangkok susu, dia minum, ditawari mangkok kedua, cukup ya Rasulullah, yang tadi sudah kenyang. Nah, baru Rasulullah mengucapkan ini. Jadi seorang mukmin makan itu tidak akan berlebihan. Jaga usus kita cuma 1, bukan 7. Kemudian perut sudah dijaga, hati-hati hindari 7 dosa. Nah, ini sekedar pengumuman. Nanti insya Allah kajian di Masjid An-Nur pasca Ramadan, kajian pekanan. Nanti kita carikan hari. Insya Allah kita membahas kitab Al-Kabair tulisan Imam Adz-Dzahabi, membahas 70 dosa besar.
Insya Allah itu. Kalau di sini, kalau yang di Winong itu Bulughul Maram sesuai dengan permintaan. Di Balai Muhammadiyah untuk kajian umum hari Ahad, makhluk dan perkara terbaik di sisi Allah. Nanti di Masjid Balai Muhammadiyah kajian malam pekanan akidah ahli sunnah wal jamaah. Gak tahu di Masaran Kulon nanti pengajian apa, tapi khusus di Masjid An-Nur insya Allah kita akan membahas 70 dosa besar. Kita bahas, siapa tahu bapak-bapak ada di dalamnya meskipun satu atau dua. Baik, selesai untuk 72 tidak usah dibahas. Nah, kemudian kita bisa jaga diri kita dari 7 dosa besar. Kalau bisa kita juga punya protek. Jaga diri kita dari racun dan serangan sihir dengan apa? Setiap ba'da subuh mengkonsumsi 7 kurma ajwah. Barang siapa setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma ajwah, maka pada hari itu akan terhindar dari racun dan sihir. Ini sekedar bocoran buat bapak-bapak. Saya sahur tidak makan nasi, cukup 5 butir kurma ajwah. Bisa kuat Pak, nggak usah pakai nasi. Tapi jangan pesimis dulu, nanti jam 7 udah perih, jam 9 kepala sudah paneng, jam 10 semaput ya, jadi ya udah nggak akan kuat. Saya percaya dengan hadis Rasulullah, nikma sahurul mukmin at-tamru, sebaik-baik sahur seorang mukmin itu kurma. Dan saya tertarik dengan pernyataan Dr. Tirta, 3 butir kurma itu sudah setara dengan sepiring nasi. Nah akhirnya terbukti, saya cuma 5 butir, badan saya tetap segar. Tapi tolong jangan semua mengikuti gaya saya, karena nanti nasi yang ada di samping nggak laku. Kan udah capek-capek masak ternyata nggak ada yang makan. Baik, jadi dijamin ba'da subuh makan 7 butir kurma ajwah, serangan santet, diracun aman. Maka silakan bapak-bapak yang sudah memakan 7 butir kurma ajwah nantang dukun santet. Silakan. Untuk apa? Ngecek bener nggak sih gitu. Ya wani. Kalau berani silakan. Uji nyali aja. Saya sudah makan 7 butir. Kenapa? Ya. Ternyata kesantet juga. Oh berarti kurmanya bukan ajwah, itu satu, dihapusi pembeli, ya KW. Atau kurmanya tidak 7 tapi kebanyakan 8, kan prosedurnya 7, dia malah ngambil 8. Atau 7 betul-betul kurma ajwah, dia makan bukan ba'da subuh, terlanjur srengenge sudah meletek, ya gak mungkin. Jadi syaratnya kurma ajwah ba'da subuh sampai sebelum matahari terbit. Nah kemudian usahakan masuk kepada 7 kelompok yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Siapa? Nomor urut pertama, pemimpin yang adil. Oh, saya belum pernah jadi pemimpin. Ya sudah, anak muda nasya'a fi ta'atillah, udah rajin ke masjid, di sekolah aktif di rohis. Jadi sejak muda sudah akrab dengan perintah. Atau laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jangan seperti tetangga saya di Bekasi, ba'da maghrib makan
duduk santai, ngobrol, tidak terasa adzan isya berkumandang. Komentarnya apa? Perasaan baru sholat maghrib udah ada adzan lagi. Berarti dia tidak kangen dengan masjid. Harusnya kan berbinar-binar, alhamdulillah ketemu masjid lagi. Kemudian dua orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kita hari ini kita sedang mengadakan acara bertemu karena Allah, berpisah nanti juga karena Allah. Berarti kita masuk. Apakah ada pertemuan bukan karena Allah? Ada. Apa itu? Nobar nonton Indonesia lawan Australia. Pertemuan bukan karena Allah. Tadi di sholat tarwih saya bacakan ayat al-akhillau ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pertemanan, keakraban di dunia akan berubah menjadi permusuhan kecuali pertemanan atas dasar takwa. Baik, kemudian apa? Laki-laki dirayu wanita cantik. Nah, inilah Yusuf. Kemudian apa? Bersedekah sembunyi-sembunyi, kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, dan akhirnya terakhir orang yang berzikir kemudian bercucuran air mata. Bahkan orang yang pernah menangis karena Allah, lan yalijanna rajulun baka min khasyatillah. Mustahil masuk neraka orang yang pernah menangis karena Allah. Seperti ketika bapak-bapak pergi ke tanah suci. Di Indonesia susah menangis. Kalau pengen bisa nangis, posisinya di depan Ka'bah, nggak masalah. Kehilangan 30 juta, yang penting bisa menangis di depan Ka'bah. Barternya apa? Lan, mustahil masuk neraka orang yang pernah menangis karena Allah. Kemudian syukur-syukur kalau mati masuk satu di antara 7 kelompok yang mati syahid. Karena mati syahid di jalur Gaza tidak mungkin. Mungkin terkena penyakit taun. Tolong jangan samakan taun dengan corona, enggak ada hubungannya. Kenapa? Taun yang bersangkutan pasti mati. Jadi yang terkena taun siap-siap menghubungi tukang gali kubur. Yang kedua, taun itu penyakit mematikan, menyebabkan badan demam tinggi, bercak-bercak darah muncul di tubuhnya, terkonsentrasi di bagian ketiak, dan tingkat penularannya dahsyat. Di Amwas, daerah Palestina, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sekali datang 25.000 orang mati. Kemudian di Irak itu disebut taun fatayat, 3.000 gadis mati. Dan taun itu hanya berusia 3 bulan. Seiring dengan munculnya bintang Suraya. Bintang Suraya itu apa? Bintang muncul ketika matahari sudah tinggi, tapi tiba-tiba kok bintang muncul. Kalau ada bintang jam 8 kok kelihatan, itu namanya Suraya. Tanda Allah sedang mengangkat semua wabah ke langit. Ternyata taun dipelihara apa? Kemarin apa? Corona kan dipelihara berapa tahun? Ya nggak mungkin disamakan antara corona dengan taun. Taun itu cuma 3 bulan. Baik, orang yang mati tenggelam. Ternyata yang di Gebang kemarin sudah ditemukan tenggelam. Tapi kan anak kecil. Dan lain sebagainya untuk mempercepat. Kemudian ini penting, sudah masuk kelompok 7,
Jangan sampai pada hari kiamat kita punya urusan pernah merampas meskipun sejengkal tanah. Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara dolim, maka Allah akan kalungkan kepadanya sejengkal tanah itu sampai 7 lapis bumi di bawahnya. Ini biasanya kasus waris atau biasanya kasus pembebasan tanah. Tanah dipaksa untuk dibebaskan demi pembangunan tol, tapi harga tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik tanah. Sekedar sejengkal akan dikalungkan di lehernya sampai 7 lapisan ke bawah. Nah, akhirnya endingnya dari pembahasan tentang angka 7, jangan sampai bapak-bapak masuk neraka jahanam, karena neraka jahanam punya 7 pintu. Jaga dengan baik supaya bapak tidak pernah kenal dengan satu di antara 7 pintu neraka jahanam yang ada di surat Al-Hijr ayat 43-44. Baik, insya Allah cukup. Inilah otak-atik saya angka 7. Semoga bisa dipahami dengan baik. Insya Allah kita lanjutkan kajian ini untuk besok hari. Bagi yang mau bertanya saya persilahkan. 1. Kalau sudah, baik, sholat lagi. Jama' itu kaitannya tadi dengan 3 farsah. Baik. Saya ulangi pelajaran tahun kemarin. Tolong jangan hubung-hubungkan jama' dengan safar, nggak ada hubungannya. Jama' itu kaitannya dengan kondisi. Meskipun dia tidak bersafar. Inilah yang diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di kitab Tawdihul Ahkam jilid kedua. Meskipun dia tidak sedang bersafar, boleh jama'. Contohnya apa? Rijalul Atfa, tim pemadam kebakaran. Dia orang Masaran, tiba-tiba ada panggilan nyemprot kasus kebakaran. Saya tanya tim pemadam kebakaran di Bekasi, Pak, selesai berapa jam? Oh, bisa 5 jam. Oh, berarti Anda punya hak untuk menjama'. Jangan hubung-hubungkan dengan jarak. Contoh lagi apa? Contoh dokter tim bedah. Pak, kalau ada membedah jantung berapa? Saya tanya dokter bedah. Bisa 5 atau 6 jam. Telat alamat mati. Harus ikut prosedur. Bapak sering jama'? Itulah yang sering saya lakukan. Saya jawab, itu betul. Udah? Termasuk orang yang sakit sudah di atas tempat tidur yang setiap sholat menyebabkan dia harus ganti pampers.
boleh jamak, meskipun dianjurkan mengikuti yang dilakukan oleh Hamnah binti Jahsy. Gaya jamak Hamnah binti Jahsy adalah sholat duhur dikerjakan menjelang adzan asar. Begitu duhur selesai, paling semenit 2 menit akan adzan asar berkumandang, baru sholat asar. Kapan maghrib dan isya? Tunggu waktu maghrib hampir habis, baru sholat maghrib. Begitu selesai, insya Allah 2-3 menit kemudian berkumandang adzan isya. Jadi dia tidak ganti pamper setiap sholat. Udah jelas ya? Jamak jangan hubung-hubungkan dengan lungo, nggak ada hubungannya. Nah, qashar itu kaitannya dengan safar. Nah, kenapa saya qashar? Karena saya safar. Safar itu apa? Bepergian spesial. Jangan sampai baru 3 mil sudah mengambil qashar. Lah kalau begitu saya ngisi di Gemolong sudah dapat qashar dong. Safar itu tidak ada hubungannya dengan jarak, tapi apa? Uruf. Uruf itu begini. Orang akan bepergian menyebabkan dia sudah menghitung berapa baju yang harus saya bawa, duit yang saya bawa berapa, ada persiapan khusus, itulah safar. Kira-kira kalau sini ke Sragen ada tidak persiapan khusus? Nggak ada. Ngalamun-ngalamun tiba-tiba pengen ke Sragen, itu nggak bisa disebut safar. Saya dari Bekasi ke sini disebut safar. Kenapa? Perjalanannya spesial. Berapa kali saya kontak dengan Mas Fendi, kapan berangkat, kapan sampai sini, kan berarti perjalanannya kan spesial. Saya juga bongkar bongkar koper beberapa kali. Kelihatannya ini harus dibawa, kelihatannya tidak diperlukan, dikeluarkan lagi. Jadi pergi spesial, ada perasaan spesial dan persiapan spesial. Perjalanan itu berhak disebut safar. Baru boleh qashar. Udah selesai. Nggak ada hubungannya dengan jarak. Ada lagi yang lain? Nah, kalau sudah jamak boleh sholat tidak? Saya sudah jamak. Tiba-tiba iqomat. Maka idza antuma qad shallaituma fi rihalikuma tsumma tajidani al imama lam yusalliya falyusalliya ma'u fa innahu lakuma nafilatun. Apabila kalian sudah sholat, tiba-tiba terdengar iqomat, imam mau melaksanakan sholat, tunaikan sholat bersama imam untuk kedua kalinya, dan sholat yang kedua kalinya bernilai sunnah. Baik, selesai. Ada lagi? Ini nanti Pak Hamdan dan Pak Lastoto sama Pak Hamdan nanti akan saya umumkan yang usianya udah sepuh, tapi ini pegang dulu. Ya. Pertanyaannya Pak, silakan. Oh ya. Oh, mu'alaf belum selesai. Ya. Murtad. Apakah yang kemarin datang orang murtad itu sudah disebut tadi sedang beliau katakanlah selama hidupnya tapi pernah mengakui adanya Allah, ada terbesit seiman walaupun sebesar jawab jadinya tapi ketika murtad,
apakah juga itu yang juga dia disebut jahanam artinya itu pantas dilepaskan dari neraka jahanamnya karena Sebentar. Dia murtad terus sebelum mati sempat balik lagi nggak ke Islam? Oh tidak, ya ya. Baik, tadi ada kata jahannamiyun. Jahannamiyum itu apa? Jahannamiyun adalah mantan napi neraka jahanam. Kenapa disebut jahannamiyun? Karena Allah berfirman kepada malaikat penjaga neraka, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Wahai malaikat, keluarkan penghuni neraka yang di dalam hatinya ada setitik iman. Nah, kalau orang yang sudah murtad, imannya bukan setitik tapi sudah hilang. Jadi mereka tidak akan berstatus sebagai jahannamiyum, tapi penghuni neraka paten. Kalau jahannamiyum kan di neraka kemudian keluar. Baik, ada lagi? Sudah cukup.